Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G dengan PPT interaktif berjudul Petualangan Seru di Antariksa. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan PPT tersebut bersama saya Muhammad Ilham Fauzi NHP 16 2022 028 serta teman saya ada. Saya Muhammad Nur Zikri Alfila dengan NRP 16 2022 028. Saya Muhammad Andral Ghifari dengan NRP 16 2022 021. Saya Muhammad Rafi Bayhaqi dengan NRP 16 2022 052. Oke, selanjutnya kita mulai saja ya dengan klik ayo mulai. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam loading screen. Dan setelah loading screen selesai, kita akan masuk ke menu navigasi pertama. Di sini kita akan memilih materi mana yang akan kita pelajari. Dimulai dari tata surya, lalu selanjutnya ada bulan, dan terakhir ada roket. Pada demo kali ini kita akan mulai dari tata surya. Bisa klik mulai, lalu akan tampil lengkap tata surya ya, mulai dari matahari sampai ke Neptunus. Dan ini bisa kita klik setiap planet-planetnya. Kita mulai dari coba matahari ya. Kita coba di matahari, di sini ada. Nah, akan muncul matahari dengan sedikit penjelasan yaitu bintang besar panas di tata surya. Selanjutnya kita bisa kembali ke tata surya kembali. Nah, di sini kita bisa pilih planet yang lain. Kita akan berurutan saja. Selanjutnya kita pilih Merkurius dan Venus, dua planet kecil yang dekat dengan matahari. Nah, ini kita bisa lihat dua planet lucu dekat matahari ya, ada Merkurius dan ada Venus. Dan ini kalau kita klik, kita bisa mendengarkan suara penjelasan dari planet tersebut. Kita coba di Venus. Halo, namaku Venus. Aku bersinar terang dan sering disebut kembaran bumi. Nah, Venus adalah salah satu bintang yang paling terang ya di tata surya. Selanjutnya kita kembali lagi ke tata surya tadi dan selanjutnya kita lanjut ke Mars ya. Kita masuk ke Mars. Ya, di sini kita ada Mars dan kita bisa klik planetnya. Hai, Oh, saya planet Mars. ya, ini ada Planet berwarna penjelasannya merah di Mars setelah ya. bumi yang ada di tata surya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke tata surya dan bisa dilanjutkan oleh rekan saya Raffi. Silakan Raffi. Baik, di sini kita akan ke planet bumi, yaitu planet sebelum Mars. Kita lihat di planet bumi, itu rumah kita ya, untuk planet bumi ini. Kembali lagi. Kita selanjutnya ke planet Jupiter. Di sini ada planet Jupiter dan Saturnus, dua planet terbesar di tata surya. Coba kita klik salah satunya. Halo teman-teman, aku Jupiter, planet paling besar di seluruh tata surya. Aku punya warna belang-belang yang keren, seperti permen lollipop raksasa. Oke, kita kembali lagi. Kita ke planet Uranus. Nah, untuk dua planet terakhir ini adalah dua planet terdingin di tata surya, yaitu Uranus dan juga Neptunus. Neptunus itu adalah planet terakhir di tata surya. Kita klik salah satunya. Halo teman-teman, aku Uranus, si planet miring berwarna biru muda. Aku adalah planet ketujuh dari matahari. Aku berputar miring seperti sedang tidur menyamping. Walau tidak terlalu terlihat, aku punya cincin juga loh. Udaraku sangat dingin karena aku jauh dari matahari. Oke, kita kembali lagi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abil. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, di materi tata surya ini ada kuis terlebih dahulu. Para siswa bisa melanjutkan ke pertanyaan dan menjawab materi tentang tata surya. Lanjut.
kita masuk ke kuis tata surya. Di sini ada 2 buah pilihan dari pertanyaan. Jawabannya yang benar dan salah. Jadi ada keseluruhan total 3 pertanyaan untuk materi tata surya. Bisa mencet. Apakah Mars disebut juga sebagai planet biru? Jawabannya adalah salah, karena sebenarnya Mars itu warnanya adalah warna merah dan tidak ada air. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum memasuki materi selanjutnya. Ini pertanyaan kedua, ada matahari adalah pusat dari tata surya. Jawabannya sudah pasti benar. Jika benar, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Apakah benar atau salah? Yang sudah pasti jawabannya adalah benar. Setelah semua pertanyaan sudah dijawab, maka kita akan menemukan menu yang menuju kembali ke materi awal. Kemudian, setelah materi tata surya sudah dijelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan, kita bisa lanjut ke materi bulan. Di materi bulan ini kita akan menjelaskan beberapa fakta dan fase-fase yang ada pada bulan. Di sini dijelaskan dalam bentuk teks bahwa bulan adalah teman setia bumi yang selalu mengelilinginya. Kemudian, fakta selanjutnya adalah jarak antara bulan dan bumi adalah sejauh 384.400 km. Selanjutnya adalah bulan sebenarnya tidak punya cahaya sendiri, tapi bulan itu terlihat terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Setelah fakta-fakta telah dijelaskan pada bagian bulan, kita ada fase-fase pada bulan. Karena setiap malam bentuk bulan yang kita lihat dapat berubah-ubah. Maka dari itu, untuk bisa melihat perubahan yang terjadi, kita bisa mempelajari fase-fase bulan pada materi selanjutnya. Pertama, contohnya ada bulan baru, ada bulan sabit awal, ada kuartal pertama, hingga fase terakhir pada bulan, yaitu bulan sabit akhir. Dan jika setelah semua materi dari fase bulan berakhir, para siswa atau murid dapat melanjutkan ke dalam materi kuis kembali. Pada materi kuis ini, ada 3 soal atau pertanyaan mengenai materi bulan. Pertama ada fase pertama bulan, disebut apa? Jika benar, yang kedua ada fase pertama bulan disebut Oke, setelah semua pertanyaan di bagian materi bulan telah diselesaikan, maka murid atau siswa dapat kembali ke menu dan memilih materi selanjutnya. Untuk materi roket ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Andre. Selanjutnya ada materi roket. Di sini kita bisa pencet mulai. Selanjutnya, di sini ada apa itu roket? Roket adalah kendaraan yang bisa terbang sangat cepat ke langit, bahkan sampai keluar angkasa. Roket bisa naik ke atas karena mengeluarkan gas dari bawahnya dengan sangat kuat. Selanjutnya, di sini ada macam-macam roket. Yang pertama ada roket Saturn. Jadi saat Apollo 11 adalah misi pertama yang berhasil membawa manusia ke bulan menggunakan roket Saturn 5 yang besar dan kuat. Selanjutnya ada Space Shuttle. Space Shuttle adalah pesawat luar angkasa yang bisa terbang ke luar angkasa dan kembali ke bumi untuk digunakan lagi. Selanjutnya ada Curiosity rover dan roket Atlas 5.
Jadi Curiosity rover adalah robot penjelajah Mars yang diluncurkan dengan roket Atlas V pada 26 November 2011 dan mendarat di Mars pada 6 Agustus 2012 untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada roket Artemis 1. Artemis 1 adalah misi uji coba tanpa awak yang mengirim kapsul Orion mengelilingi bulan dan kembali ke bumi. Selanjutnya di sini langsung masuk ke kuis. Bisa tekan mulai. Jadi di sini ada kuis time ya. Di sini ada kuis. Ya, soalnya roket pertama yang membawa manusia ke bulan. Misalnya kita jawab benar, akan terjadi seperti ini. Jika menjawab salah, maka akan terjadi seperti ini. Jika salah harus mengulang. Dan kuis kedua, manakah yang merupakan roket penjelajah Mars? Jika benar, maka akan seperti itu. Jika salah, sama seperti tadi. Baik. Selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.